Yes, berjumpa kembali dengan saya Heri Wellpro dari Well Project Management. Kali ini saya akan kilas balik bercerita tentang kendaraan pertama saya. Kendaraan yang merupakan warisan, bukan saya beli sendiri. Ceritanya bagaimana? Simak yang berikut ini. Jadi waktu itu ceritanya mobil Kijang ini oleh orang tua saya dibeli bukan dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan batu. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu orang tua saya memang seorang kontraktor atau yang menyediakan bahan-bahan bangunan termasuk batu. Nah, pemilik mobil ini waktu itu membutuhkan batu material ya. Jadi ya, material-material yang disuplai oleh orang tua saya dibayar dengan satu mobil ini. Mobil yang dari awal memang berwarna hijau di STNK. Ini tahun pembuatan tahun 1981 ya. Jadi generasi Kijang Boyo yang pertama ya. Kijang pertama itu kalau tidak salah adalah mulai tahun 77 ya. 77 sampai 81 itu Kijang Buaya, dikenal seperti itu. Nah, sebetulnya tahun 91 ini ada dua versi ya. Jadi versi terakhir dari Kijang Buaya atau Kijang Boyo seperti yang di dalam gambar ini, dan ada generasi baru yang Kijang Kotak. Kijang Kotak itu mulai tahun 81 sampai 85, mudah-mudahan nggak salah ya, seingat saya seperti itu. Nah, kembali ke masalah Kijang yang ini penuh dengan memori ya, karena saya dari waktu masih anak-anak familiar banget dengan mobil ini. Jadi waktu itu bahkan sempat saya dan orang tua touring ke Bali menggunakan mobil ini. Luar biasa ya. Saya masih ingat waktu itu saya lagi belajar nyupir. Mungkin aku masih SMP ya. SMP kelas 3-an mungkin ya. Jadi dalam perjalanan ke Bali itu sesekali saya juga gantian nyupir. Namun namanya masih anak-anak, jadi orang tua masih sering mendikte ya, awas kiri-kiri, kanan-kanan. Sampai saya akhirnya setengah marah ya, bukan marah sih, tapi saya protes. Saya minta tolong untuk kasih kesempatan saya untuk memutuskan sendiri. Jadi jangan dikasih apa-apa, saya malah jadi nggak fokus. Ceritanya seperti itu. Namun demikian akhirnya perjalanan ke Bali berjalan dengan lancar sampai di rumah kembali. Dan saat orang tua saya meninggal, artinya tidak ada yang melanjutkan memelihara mobil ini. Dan memang waktu itu pas zaman kerusuhan 98 itu ya. Jadi perekonomian juga lagi bergejolak. Jadi memang waktu itu kami mempunyai beberapa kendaraan angkutan, terutama truk ya, dump truck seperti itu. Jadi waktu itu saya harus melanjutkan usaha orang tua. Namun saat itu mau beli ban aja, untuk beli ban truk aja kita kesulitan karena harganya gila-gilaan, dan akhirnya saya memutuskan untuk menjual kendaraan-kendaraan angkutan tersebut dan hanya tersisa Kijang ini. Selanjutnya Kijang ini menjadi kendaraan harian saya sambil saya mengendalikan usaha warisan orang tua. Waktu itu saya juga bersama teman-teman bekerja di sebuah event organizer di Jalan Kaliwirang, Jogja. Dan ini kendaraan saya harian waktu itu. Jadi
Untuk mendukung itu kendaraan saya modifikasi dari tampilan. Saya taruh roll bar berapa titik itu ya di kabin, terus di belakang juga ada. Terus yang paling menarik adalah knalpot ini suaranya kayak pincang, kayak VW gitu. Jadi saya pakai knalpot abeng istilahnya waktu itu ya. Jadi formasinya 4 2 lupa saya. 3 2 1 apa ya, pokoknya intinya jadi suaranya jadi kayak VW, kayak mobil pincang dan suaranya keras. Terus velgnya juga saya ganti dengan TRD dengan ban yang lebar, yaitu ring 13, lebarnya 215 kali 60 kalau nggak salah, saya lupa. Nah, itu sekilas cerita dari perjalanan Kijang Buaya tahun 81 yang sudah menemani saya sehari-hari bersama saya sebagai kendaraan harian saya waktu itu, sebelum saya mampu beli kendaraan sendiri. Oke, ini hanya sekedar cerita kilas balik. Semoga cerita ini dapat bermanfaat, terutama bagi saya sebagai kenangan. Oke, terima kasih. Bye-bye.